Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam Dia kita dapat menanggung segala perkara. Santo Paulus menulis surat kepada umat di Filipi, bab 4, ia berkata begini, "Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus, yang tentu saja menghadirkan Allah Bapa dihadirkan melalui Kristus dalam Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Di dalam Kristus kita dapat menanggung segala perkara. Ini adalah keyakinan yang sangat kuat dan mesti terus kita tumbuhkan saat adorasi semacam ini. Sebab memang banyak perkara yang harus kita tanggung. Perkara itu sering merupakan kejutan-kejutan dalam hidup yang tidak selalu kita harapkan. Tetapi dalam kepercayaan iman kita, seterkejut apapun kita mesti yakin bahwa Allah mengetahui dan Allah sungguh-sungguh memahami semua yang terjadi. Dan bagi kita yang menyerahkan diri seutuhnya kepadanya, akan ada dalam lindungannya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus. Sebuah kepercayaan yang teguh. Bukan hanya penyertaan Allah dalam langkah hidup kita, tetapi juga kedekatan, kebersatuan, kebersamaan Allah yang begitu melindungi kita, Allah yang memberikan hidupnya kepada kita, kasih-Nya yang menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus. Ada perkara-perkara yang bersifat sangat pribadi dari masing-masing kita. Tetapi juga ada perkara yang harus kita tanggung karena keluarga, karena komunitas, karena kita sebagai warga kampung, warga masyarakat, tapi juga warga gereja. Semua sering numpuk ke pundak kita. Tapi kita jangan lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan sejak dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Yang telah mengurai segala persoalan setiap orang yang mempercayakan kepadanya. Menguatkan para martir, bahkan ketika martir itu masih anak-anak atau remaja. Diberi kekuatan dalam iman. Kita ingat martir-martir suci yang masih muda-muda, Santo Tarsisius, Santa Agatha, Santa Agnes. Tapi juga Tuhan menguatkan orang-orang yang menjadi petapa, Santo Antonius Sabas, Santo Pakumius. Juga Tuhan menguatkan mereka yang dipilih menjadi pemimpin atau gembala-gembala, Santo Leo Agung, Gregorius Agung. Begitu banyak orang sampai hari ini yang terus disertai Tuhan
dilindungi dengan kasih-Nya. Kita hanyalah salah satu dari umat-Nya yang tentu saja Tuhan mau mengatakan, jangan khawatir, sebab aku besertamu. Tuhan memang di dalam Injil Matius dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini sudah menunjukkan keberpihakan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Dia hadir dalam hidup kita, Dia menanggung segala perkara, sehingga kita bisa bertahan hingga akhir. Ekaristi yang kita rayakan, yang kita lanjutkan dengan adorasi saat ini, adalah saat Tuhan memberikan kekuatan agar kita dapat menanggung segala perkara itu. Tuhan bukan hanya mencurahkan rahmat-Nya dari langit, dari surga, tapi Dia hadir di tengah kita dalam rupa hosti suci. Dan di situ Tuhan sungguh memberikan hidupnya, dirinya. Tuhan berkehendak agar kita mempercayakan segalanya kepada-Nya. Dengan adorasi sebenarnya kita diingatkan bahwa di hadapan kita Yesus Kristus Tuhan kita selalu hadir di kapel, hadir di tengah kita. Dia ada di bumi ini, ada di sekitar kita, terlebih ketika kita adorasi seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Semoga kata-kata Santo Paulus ini juga menjadi perkataan kita, karena kita berani mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan yang hadir dan kita sembah dalam sakramen Maha Kudus. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.